Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Astuti dengan nomor induk mahasiswa 0505300164 dari UPBJJ Kota Batam, Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan melakukan praktikum untuk tugas 1 basis data, yaitu dengan contoh kasus yang diberikan adalah pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal satu dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP. Oke, kita buka panduannya. Dari kasus yang sudah kita baca tadi, kita identifikasi dan kita tetapkan entity yang terkait. So, kesimpulannya adalah ada 3 entity, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Lalu, mari kita buat entitinya. Ada 3 entitas yang diketahui. Yaitu mahasiswa, kemudian kuliah, dan dosen. Lalu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Itu mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Mata kuliah memiliki kode MK dan nama mata kuliah. Dosen memiliki atribut nomor induk dosen dan nama dosen. Jadi masing-masing entity memiliki 2 atributnya masing-masing. Oke, mari kita buat atributnya. Ini kita buat atribut mahasiswa. Ini kita buat atribut untuk mata kuliah. Lalu kita buat atributnya adalah NIM dan nama mahasiswa. Dan kode MK dan nama mata kuliah. Kode MK.
Untuk dosen kita punya nomor induk dosen dan induk dosen. Ini dan nama dosen. Oke, lalu kita masuk ke tahap nomor 3, yaitu identifikasi dan menetapkan himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti dan beserta kunci tamu. Dalam menentukan relasi, salah satu cara memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi di setiap entitas. Contoh matriksnya adalah sebagai berikut. Cara membacanya adalah sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah mempunyai relasi meregistrasi, dan dosen dengan mata kuliah memiliki relasi mengajar. Kita buat relasinya. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah meregistrasi. Dosen dengan mata kuliah adalah dengan mengajar. Oke, lalu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Itu menambahkan relasi sesuai dengan hasil identifikasi. Kita harus paham kasus antar entiti, apakah entiti tersebut satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Oke. Ringkasan dari kasus yang ada adalah banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah dan banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Berarti di sini kita bisa simpulkan, yaitu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, tetapi mata kuliah hanya dapat diajar oleh satu dosen. Maka hubungan relasinya adalah mata kuliah. Lalu kita beralih ke mata kuliah dan mahasiswa. Dari kesimpulan pada tahap keempat, yaitu mahasiswa dan mata kuliah, dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Maka kita bisa lanjut melihat ke tahap kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Oke. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Jadi, kita bisa tambah satu entiti registrasi karena mahasiswa ke mata kuliah dan mata kuliah ke mahasiswa adalah banyak ke banyak. Lalu kita buat atributnya juga. Yaitu registrasi dengan atribut new dan kode aplikasi. Ini kita tambahkan relationship.
sebagai penghubung antara mata kuliah dan mahasiswa, yaitu dengan diregistrasi. Lalu kita hubungkan semua elemennya. Oke, jadi seperti inilah hasil IRD dari kasus perguruan tinggi yang kita lakukan. Sama dengan apa yang diperintahkan. Oke. Sekian praktikum basis data tugas 1 dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kesalahan mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.